Tuhan, kami bersyukur kami diberi hujan kembali. Kami bersyukur bumi ini tidak panas-panas lagi. Kami bersyukur semua kesejukan terjadi pada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kami manusia. Kami percaya setiap kami meminta pasti Tuhan kabulkan, karena Tuhan adalah hidup dan mendengar, dan Tuhan selalu melihat apa yang kami butuhkan dan kami lakukan setiap hari. Dan kami beribadah kepadamu di siang hari ini dalam ibadah pribadi, pujian penyembahan kami, karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Karena itu setiap hari kami tak lupus, kami tak lepas dari Engkau Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau. Tanpa Engkau kami tak bisa berbuat apa-apa, karena butuh Engkau setiap hari. Karena itu kami selalu mengingat Engkau. Dan kami mau melanjutkan aktivitas kami. Hari ini kami boleh bersyukur diberi kehidupan, napas yang boleh kami lakukan semua aktivitas kami dengan roh yang dari-Mu. Karena itu sucikan hati dan jiwa kami Bapa dalam Roh Kudus-Mu, untuk mengerti memahami firman-Mu yang mau kami dengar dan baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sambut pembacaan kitab siang menjelang sore ini dengan sukacita. Amin. Pembacaan kitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-37 dengan perikop Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Terdapat juga di kitab 2 Tawari 32 ayat 20 hingga 23 dan kitab Yesaya 37 ayat 1 hingga 38 yang berbunyi demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuk ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan pernyataan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah dikutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu, Raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya, ia telah pergi berperang melawan mereka. Maka disuruhnya kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, Beginilah harus katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan kau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah melepasnya atas keturunan yang dilepaskan. Sudah kapan Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Kusan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditasar. Ini kata Raja negeri Hamad dan Arpat, Raja kota Semarim, Raja negeri Ena dan Iwa. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas engkau. Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Senangkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk malaikat Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah. Mereka hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat
Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kita dan kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi menegakmu. Bahwa Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Yesaya dan Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Apa yang telah kau katakan kepada kebenaran Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyalingkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Lebanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanagarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah mengalir air dan telah minum air asin, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas pokok, atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhan telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh keliciku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terkutuk. Ia cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk menghubungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dari sini kita bisa belajar jangan menghujat Allah Israel, Tuhan yang hidup, yaitu apa yang kita percayai ya, bahwa orang Israel itu juga sedang dalam perlindungan Tuhan. Kita jangan pernah menghina Bapa kita, karena kita orang Kristen adalah sama Tuhannya dengan orang Israel.
karena kita adalah cabang-cabang dari bangsa Israel. Kita orang-orang Kristen yang tersebar seluruh dunia ini berasal juga dari cabang yang induk, yaitu Israel. Kita jangan membenci Israel. Kita percaya kepada Tuhan Israel, yaitu Tuhan yang hidup, Bapa atau Jehovah ataupun Yahweh. Jadi kita semuanya adalah anak-anak Allah, kita dan orang-orang Israel. Jangan membenci Tuhan kita, jangan mencari ilah-ilah lain selain Allah Israel, karena kita dan mereka adalah satu. Walaupun mereka masih sampai hari ini belum percaya Yesus Kristus, tetapi suatu hari kelak mereka semuanya akan diubahkan. Karena seperti kitab Wahyu, bangsa Israel lah yang akan menjadi anak sulung kita, yang akan membawa kita kepada Kristus, yaitu di mana Yesus telah datang ke dalam dunia dan kita mengenal Yesus Kristus melalui bangsa Israel. Dan kita semua berbahagia, kita diberkati karena bangsa Israel. Kita jangan membenci bangsa ini dan jangan membuat takiah-takiah atau dusta tentang mereka, karena mereka hidupnya teratur, bersih, dan juga kita tidak bisa seperti mereka. Mereka adalah manusia pilihan dan terpilih, disiplin, bahkan tidak sembarangan untuk berbuat, karena segala sesuatu mereka teliti dengan benar, dan mereka tidak menciptakan dusta untuk dunia ini. Tetapi memang ada golongan orang-orang dari bangsa Yahudi ataupun Israel yang telah menyimpang, tetapi itu ada semuanya di hadapan Tuhan. Kita jangan ikut mereka, tetapi kita ikut orang-orang yang percaya kepada Mesias yang hidup, ataupun kita akan tetap mendoakan mereka, bangsa yang telah dipilih Tuhan, agar mereka bertobat dari penyembahan-penyembahan berhala. Karena masih ada sampai hari ini orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, dan semuanya tahu siapa mereka sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu selalu menyertai firman-Mu, agar kami jangan binasa karena ketidakpercayaan kami kepadamu. Kau Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang selalu menaungi kehidupan umat manusia di seluruh penjuru muka bumi ini. Jangan sampai ada kata kami menghujat atau mencaci atau menghina Engkau, karena semuanya bangsa-bangsa di dunia harusnya percaya kepada Engkau Tuhan yang hidup, bukan hanya berdasarkan dongeng dan cerita fiktif, tetapi Engkau benar-benar ada, hidup. Tangan-Mu yang teracung, tangan-Mu yang kuat, dan Engkau gagah perkasa. Kemuliaan-Mu melebihi apapun di dunia ini. Engkau adalah Tuhan kami yang mulia, yang agung, yang perkasa. Engkau Maha Kudus, Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang buruk dan najis yang boleh masuk di hadirat-Mu, karena Engkau adalah kudus dan terang. Karena itu kami percaya di dalam kami juga tidak akan pernah menjadi orang-orang yang suka berbohong, berdusta, karena dusta berasal dari iblis. Iblislah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa karena dusta. Karena itu Tuhan, hancurkan kuasa-kuasa iblis dalam kami yang benar-benar sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami ingin tetap menjadi garam dan terang dunia. Kami akan mendoakan pertobatan terus bagi dunia ini, agar jangan melanggar kekudusan-Mu dan jangan sama sekali mengusik bangsa pilihan-Mu. Karena semua umat manusia berhak untuk hidup seharusnya. Jangan ada kekerasan, kekejaman yang menyerang bangsa pilihan-Mu, supaya mereka hidup damai, tentram. Karena semua bangsa akan damai dan tentram di Bukit Sion, di mana semua orang bisa bersama-sama bersekutu, dan semua orang hidup dalam kasih damai dan kehidupan yang lebih baik bersama bangsa pilihan-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Jadilah orang yang hidup dalam kejujuran, kebenaran, sekalipun itu kecil. Jangan menjadi pembohong. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terima kasih Bapa, kuasai kami selalu dan firman-Mu dalam kasih kebenaran-Mu. Amin.